Kamu manusia macam apa, Mas? Ya pastilah ini jeruk makan jeruk. Nggak ada korupsi itu hanya 2 orang. Pernah cerita nggak waktu itu Mas Novel dimarahin hanya karena kata kurang sopan waktu bertanya. Dalam di mata saya, orang yang sudah bertanggung jawab itu lebih mulia daripada yang biadab yang di luar sana belum bisa kuadilin kan. Yang masih korupsi sampai hari ini kan. Soal kasus yang Jampitsus. Iya. Kalau menurut Pak Saud, penanganan kasusnya sudah benar nggak diserahkan ke kejaksaan? Kenapa nggak ke KPK aja sih? Iya, jadi kalau by law maupun by definition, by filosofi, by logic juga ya. Kalau by law kan memang jelas pasal 10 ayat pasal 10A itu dijelaskan KPK berwenang. Kata-katanya berwenang loh. Berwenang. Jadi kalau Mas Rizky punya wewenang, nggak dijalankan oleh kamu, kamu manusia macam apa, Mas? Iya. Kamu punya wewenang. Udah dikasih kewenangan. Kamu punya wewenang untuk mengambil alih. 1, kalau menyangkut penegak hukum. 2, kasusnya berlarut-larut. Berlarut-larut loh, ini kasus lama ini kan. Nasabah ini kasus lama ini kan. Berlarut-larut. Terus kemudian kalau umpamanya ada campur tangan pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan seterusnya. Itu dia berhak mengambil itu. Oke, mungkin ada tata krama, nggak ujuk-ujuk, sini filenya gua kerjain. Ya, pasti ada interaksi dulu. Karena sebelumnya juga 3 instansi ini sudah ada sepakat, kalau udah di tangan yang lain, biarin di tangan yang lain. Itu ada MOU tuh, ada kesepakatan. Ini kan, tapi kan jangan lupa, leg spesialisnya muncul di situ, bahwa KPK memang dari awal itu dibentuk karena ada 2 problem di kepolisian dan kejaksaan, dia harus menjadi solusi gitu. Nah, ketika kemudian itu diserahkan begitu saja, Pak Mahfud marah ya kan. Ini gimana ini P21 atau dilimpahkan? Nggak ada rumusnya kan gitu kan. Ya, kan dia bilang gitu kan, dia marah kan. Nah, kemudian logika publik juga mengatakan, ya pastilah ini jeruk makan jeruk. Udah jeruknya kecil, asem lagi. Nggak enak bener gitu kan. Ya asem lagi. Kalau orang Jawa Timur bilang asem gitu. Nah, jadi maksudnya bagaimana KPK bisa mengambil alih ini? Oke, nanti akan ada proses. Tapi kalau kita bilang hidup ini kan resiko. Sama dengan kita begadang-begadang terus kita tetap sehat, tapi risikonya kan tinggi kan. Risikonya segala macam serangan bisa, segala macam metabolisme tubuh kita. Sekarang risikonya saya tanya Mas Rizky, mana lebih besar risikonya? Penilaian kamu, aku pengaruh jalan pikiran kamu lah ya. Risikonya malah mana lebih besar? Ditangani oleh kejaksaan atau ditangani oleh KPK? Jangan dijawab, biar penonton yang jawab. Biar penonton dulu yang jawab. Penonton yang jawab nih. Ini resiko untuk apa nih? Resiko segala macam lah. Penegakan hukum. Menjadi tidak fair, menjadi tidak transparan, tidak kemudian membawa semuanya. Kamu percaya nih cuma 2 cm? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 cm kedalamannya. 2 cm artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itu hanya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh. Emas itu kan itu macam-macam tuh, sekian gram, 100 gram, 500 gram, sampai kemudian 74 kilo, itu nggak ujuk-ujuk 74 kilo dibawa kan? Pasti itu bertahap kan? Berarti kasusnya banyak kan gitu kan? Yang bawa itu siapa? Bagaimana proses itu terjadi? Mas Rizky umpamanya Jampitsus. Terus kemudian ketemu langsung sama terpidana. Pasti ada yang lain kan? Perantara. Nah, ya itu kan sudah terlihat kan ada peranan seseorang. Nah itu yang saya bilang berisiko benar kalau ditangani oleh 9 orang ini. Saya selalu bilang people change. Orang bisa berubah. Dulu dia di KPK kalem, bagus. Nah, ada nilai yang mengawasi. Ada pengawas internal yang lu salah minjem helm aja bisa ditegur loh kan gitu kalau di KPK itu kan. Apalagi lu salah menyidik atau membuat orang. Pernah cerita nggak waktu itu Mas Novel dimarahin hanya karena kata kurang sopan waktu bertanya. Hanya kurang sopan bro. Oh iya? Iya pernah dia mau diperiksa begitu, hanya dia karenanya emosi atau padahal sebenarnya nggak begitu gitu. Jadi artinya detail-detail seperti itu kan itu bagian dari risiko yang mungkin bisa muncul terjadi kalau ditangani oleh kejaksaan dibandingkan dengan KPK. Dan memang by law iya ada undang-undangnya. Just why not? Kenapa enggak? Daripada kita menimbulkan keraguan baru, kita kirim sinyal ke pasar, oh begini, Indonesia cara memberantas korupsi kan gitu kan? Iya. Yang istilah kayaknya di ensiklopedia Britannica atau apa nggak ada itu jeruk makan jeruk itu, nggak ada istilahnya. Oke lah, FBI ngantem FBI, ada lah CIA ngantem CIA. Gitu.
Jadi ingat ini ya, narsum kita kemarin ya. Iya. Iya kan? Polisi salah, polisi yang periksa. Polisi yang periksa. Jaksa salah, jaksa yang Yang periksa. periksa. TNI salah, Iya. TNI yang periksa. Kalau rakyat yang salah, paling enggak 3 institusi itu Iya. Iya, iya, Iya. itu kalau kita lihat ada waktu ya, Mbak Zila, kalau ada waktu nanti searching di internet, sebenarnya undang-undang KPK itu bagaimana mereka berdebat waktu itu ada filenya beberapa. Apa yang mereka perdebatkan? Detail loh. Barang bukti, terus kemudian konflik of interest, terus kemudian kalau umpamanya terjadi dengan penegak hukum lain, itu menunjukkan jalan terbaiknya. Makanya kita kan menyesal banget itu ketika Jokowi mengganti itu kan. Oh, Terus belakangan Mas Hasto bilang kan, ada uang sekian triliun US dollar ya, sekian juta dolar kan, pergi ke DPR uang itu kan. Kita nggak tahu dia diterima sama siapa, dan jangan orang-orang yang menerima itu masih di sono tuh sekarang. Ya kan dia bilang waktu itu bikin undang-undang itu kan cuma seminggu prosesnya. Iya. Kita datang ke Kementerian Kumham waktu itu, dia bilang kita nggak terima. Loh gimana kamu kan ini di bawah kamu nggak lihat apanya clause-clause-nya itu pasal-pasalnya gitu loh. Yang akhirnya dok jadi kayak gitu aja, ya udahlah. Ya ini hasilnya seperti sekarang ini. Gitu. Oke, mungkin terakhir dari aku, ini kan karena tadi sebenarnya di awal udah dibilang sistem yang harus diubah. Ya, Tapi masa sih nanti sampai aku punya cucu, ya iya masalahnya. kalau saya bilang sih Iya, enggak, jangan ya. dong. Tapi Ya. maksudnya kalau dari menurut Pak Saud sendiri dengan pengalaman Pak Saud, kita kan di KPK apa segala macam, untuk benar-benar Indonesia akan apa ya, bukan bebas dari koruptor ya Mas Diki ya, apa ya, jadi mengurangi. Iya, menekan. At least menekan. Amerika lah ya, sendiri indeks persepsi korupsinya 67 kok. Tuh. 67, Malaysia 50, Singapura 80 ya Dan kita kan. tadi di 30. Kita 34. 34. Ya Nepal banget. Iya. Sama sama Nepal, Iya, sekelas iya. Nepal dia. semoga tidak dinepalkan Ya, ya. Ya, Jangan itu ya. jangan. Capek kita ekonomi dia. Mahal nanti. Tapi harus mengaku lah, kalau nggak mampu ya turun kan gitu. Kan gitu, nggak usah mesti dinepalin dulu gitu loh. Oke. Berarti pertanyaannya kayak, jadi harus apa? Jadi malah di Nepal dia. Jangan. Oke. 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 Terus ini ini dalam soal apa namanya ide koruptor tidak diberi hak politik. Yes, itu juga kemarin disampaikan bahwa sebenarnya ini bisa balik lagi, bakal ada jadi ketua umum partai lagi. Ya. Ya, jadi memang itu ada banyak perdebatan ya. Nah, Aku ini basically tuh kelihatan kayak orang gimana gitu ya. Tapi sebenarnya saya itu romantik orangnya. Yuh. Contohnya gini nih. Mbak Jila, kamu bayangin nggak? Ada surat tiba-tiba masuk ke KPK, Pak tolong dong saya jangan ditahan di kota ini karena anak saya di kota B, anak saya sekarang dijaga oleh neneknya. Bisa nggak saya dipindahin dari kota A ke kota B gitu, supaya saya bisa sambil mengawasi anak saya walaupun saya di penjara. Bagi seorang penegak hukum, kita kan punya anak juga kan. Jadi artinya apa? Ketika seorang sudah melakui perbuatannya, kemudian dia udah bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu, masa nggak bisa sih kita kasih reward hanya untuk memindahkan dia dari kota A ke kota B supaya dia bisa menjaga anaknya? Artinya apa di situ? Ketika orang sudah menyesali perbuatannya, Mas Rizky, kamu mau gebukin dia sampai 2 kali. Itu juga yang kadang membuat kita kadang-kadang, ya oke lah dia udah masuk penjara, toh kalau memang dia bekas koruptor, kalau rakyatnya nggak mau milih, mau apa gitu kan, nggak akan dipilih gitu. Tetapi apakah kita perlu larang itu? Hakim kadang memang memutuskan, tidak boleh. Sampai 5 tahun ke depan kamu nggak boleh mencalonkan. Ada memang, tergantung nanti bagaimana dia ngeyel, gimana, nggak ngakuin atau jelimet di pengadilan itu sehingga hak politiknya dicabut. Kan nggak semua tuh yang dicabut hak politiknya tuh. Ada yang kemudian ujuk-ujuk confidence lagi dia muncul lagi. Tetapi bagi saya, di mata saya, orang-orang yang sudah menjalani tahanan ini, di mata gue loh ini, nggak tahu yang lain ya, Mbak Jila atau Mas Rizky juga. Di mata saya, orang yang sudah bertanggung jawab itu lebih mulia daripada yang biadab yang di luar sana belum bisa kuadilin kan. Yang masih korupsi sampai hari ini kan. Iya dong. Ya, dan belum ketangkap ya. Yang belum ketangkap. Jadi maksud saya gini loh, kita juga jangan membiasakan membangun hukum itu dengan dendam gitu, dengan emosi gitu. Kita nggak boleh didik rakyat kita. Tapi rakyat kan nggak percaya. Iya nggak percaya lah, di rumah orang yang nangani hakim ada 54 kilogram uang sama 0,5 triliun lebih begitu kan. Jadi jangan salahkan rakyat itu juga gitu. Pertanyaannya kembali lagi ya adalah kita memang harus cari check and balance satu sama lain. Tapi jangan lupa ketika kemudian yang mulia yang ini mewakili Tuhan yang sudah memutuskan, kita harus terima itu. Di luar itu masih ada kelemahan-kelemahan, masih ada yang korup penyelenggara negara. Makanya kan World Justice Project itu menilai kita itu sangat rendah, di bawah 50 juga. Cara kita menjalankan hukum lah ya, hakim, jaksa, segala macam lah itu, polisi,
segala macam, KPK termasuk dalamnya kan sangat rendah World Justice Project itu dalam indeks persepsi korupsi itu. Ya kita harus challenge satu sama lain. Cuman yang nggak boleh kita menanamkan rasa dendam yang membuat kemudian ini negara Pancasila nggak sih gitu. Iya. Jangan membangun hukum dengan dendam. Ya itu penting, itu yang paling penting.